saudara? Karena Yesus Saya dahsyat, luar biasa. Yes. Haleluya, saya percaya dan saya yakini bahwa karena Tuhan Yesus, maka kita semua boleh berhadir di tempat ini untuk melakukan ibadah pada minggu ini. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan di sini. Tanggalkan segala beban hidup kita. Mari kita berikan waktu ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami ada hari ini bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami ada menikmati anugerah yang besar, menikmati kekuatan yang besar, di mana kami bernafas, kami bergerak, kami tahu bahwa ada rencana yang indah yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau terus memuji, kami terus melayani, kami terus menyembah, kami terus melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, semua yang terlibat langsung dalam pelayanan pada pagi ini, baik worship leader, tim musik, operator infokus, pemberita firman Allah, semua jemaat yang hadir, yang dalam perjalanan menuju ke rumah Tuhan. Biar Tuhan menyertai, biar kami boleh menikmati berkat penuh dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Segala intimidasi kuasa iblis dengan caranya, sakit penyakit, kami tolak patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa berkat ibadah, pemulihan mujizat dari Allah terjadi di tempat ini. Dari awal sampai akhir kami bersyukur. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berbakti dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Semua yang rindu memuji Tuhan katakan amin. Selamat duduk jemaat Tuhan. Masih ada sukacita? Sekali lagi, masih ada sukacita? Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berkata di samping kiri saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, tiba saatnya kita berkumpul bersama. Tiba saatnya kita memberikan persembahan hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian dan berkata, oleh darah oleh darah domba
dan tempat kepada saudara Yeri untuk menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Yeri. Saya mengucap syukur bisa ada di tempat ini. Di sini saya mau bersaksi sedikit tentang kebaikan cinta Tuhan dalam kehidupan saya. Sementara butuh waktu sedikit. Di sini saya bersaksi mengenai COVID ya, Corona ini. Nah, jadi terkadang sekarang ini kita di seluruh dunia dipaksakan untuk menggunakan masker, cuci tangan, baru jarak jauh. Kita dilarang untuk beribadah, kita dilarang untuk anak-anak Tuhan kumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, di situ kita tidak tahu bahwa dalam situasi saat ini mengenai corona ini di baliknya itu ada kayak begitu. Tapi kita masih belum terlalu menyadari bahwa kedatangan Tuhan itu sudah mulai datang kayak gitu. Nah, di sini saya mau bersaksi sedikit mengenai corona. Jadi minta maaf, saya buka di kitab. Saudara-saudara kalau mau ikuti bisa di Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 berkata, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Mengucap syukur karena melalui anak-anak Allah sudah diberikan video dan dikirim ke saya. Saya melihat videonya dan di Alkitab bilang dengan hikmat, dan di sini bilangan seorang anak itu 666. Jadi kita lihat bersama-sama di balik corona itu apa kayak gitu. Jadi di sini saya punya kertas sama pulpen, spidol, minta maaf. Jadi di sini nanti saya akan tuliskan corona ya. Minta maaf. Terima kasih. Di sini sudah ada tulisan corona. Nah, jadi kita melihat dari angka aljabat itu dari A sampai Z itu terdapat 26 angka. Nah, kalau contohnya C ini berarti 3 ya. A, B, C. Nah, jadi saya akan tulis 3 di sini. Kalau O ini 15, R 18, O 15 lagi, N 14 dan A 1. Nah, jadi di sini C 3, O 15, R 18, O 15, N 14 dan A 1. Nah, di sini firman Tuhan berkata dengan hikmat, dan kita akan mengetahui tentang corona ini. Mungkin kalau anak Tuhan yang punya HP mungkin bisa dijumlahkan dari 3, 15, 18, 15, 14 dan 1. Nah, kalau dijumlahkan semua tuh 66. Kayak begitu. Saya tulis di bawah 66. Di sini 66. Kemudian kita lihat dari coronanya. Nanti kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lagi. Jadi dari keseluruhan corona ini, dibalik penyakit corona ini, itu antikristus yang main ya. Ini sudah 666 kayak gitu. Tapi kebanyakan dari kita belum mengerti dan memahami kayak gitu. Jadi saya mau bagikan mengenai itu. Terus kita bisa buka lagi di 1 Yohanes pasal 2
ayat 18. Yohanes 2 ayat 18 berbunyi, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, kayak gitu. Jadi sebetulnya kedatangan Tuhan itu sudah mungkin hampir terlalu banyak di dalam Alkitab. Di Israel itu mereka sudah mulai bangun bait Allah kayak gitu. Itu sudah ada di Alkitab, juga sudah dikatakan. Terus corona ini juga sudah, baru musibah-musibah bencana di mana-mana sudah ada, tetapi kita masih belum bangun gitu, masih belum bangkit, masih di tempat, belum mencari kebenaran yang sesungguhnya kayak gitu. Jadi mungkin yang saya bisa dapatkan kayak gitu dan saya bagikan. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang berdiri yang telah menyaksikan kesaksian yang begitu luar biasa, kiranya menjadi pesan bagi kita semua yang mendengar. Cuma Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita semua bangkit berdiri, mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman yang datang jatuh di tangan yang subur dan akan bertumbuh dan juga menghasilkan buah. Thank you, Jesus. Siapkan hatiku Tuhan, untuk
sejauh mana kami siap mendengar firman Tuhan. Sejauh itulah kami dapat mengerti, kami dapat menggali, kami dapat lebih dalam menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak ada intimidasi dari dunia yang bisa membatasi kami. Kerinduan kami untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Allah kuat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang siap menerima firman katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Rupanya karena mendung jadi belum begitu semangat. Ya. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu? Yesus saya rasa luar biasa. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keberadaan kita di tempat ini, dan juga saya ucapkan selamat buat yang baru pertama kali datang, Ibu Gesia, ya. Puji Tuhan. Dan terima kasih juga buat Saudara Yeri yang sudah bersaksi buat kita. Semua kita diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Wahyu, pasalnya yang kedua. Kita perhatikan, pasal 2 ayatnya yang ke-10. Konteks perenungan kita dari ayat 8 kepada jemaat yang di Smyrna, ya, sampai yang terakhir ayat yang 11. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita baca secara serentak ayatnya yang ke-10 dalam hitungan yang ketiga. Sekali lagi Wahyu 2 ayatnya yang ke-10. Jika sudah menemukan, katakan siap. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, ayat 10 bagian B dari kata hendaklah kita baca satu kali lagi bersama-sama, ya. 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah dipublikasikan oleh multimedia berkaitan dengan tema kita minggu ini adalah temanya, kita baca 2-3, kesetiaan yang teruji. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang oleh Tuhan, sekali lagi kesetiaan yang teruji. Saudara, kalau kita bicara setia, ya, ini sedikit menggelitik, ya, sedikit mengoreksi, sedikit menasihati, sedikit memberitahukan tentang hal yang penting. Amin. Saudara, esensial dari jemaat, ya, berkat yang kita terima dari jemaat di Smyrna ini kepada jemaat di Smyrna ini, pasal 2 di kitab Wahyu adalah kesetiaan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, kesetiaan. Oleh sebab itu, saudara, dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati, dan kemudian di bagian akhir kepadamu mahkota kehidupan, ya, dikaruniakan, diberikan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana yang dimaksud, ya, dengan kesetiaan yang teruji di sini? Ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami bersama, sehingga kita semua memiliki predikat ini, ya. Kita semua memiliki predikat kesetiaan yang teruji.
Haleluya. Saudara, sebelum sebentar lagi tadi worship leader Fani akan menerima predikat baru, ya, akan lebih sudah menjadi SPD, ya. Tetapi dalam prosesnya untuk menerima predikat ini itu butuh apa tadi? Butuh kesetiaan kuliah, ya kan? Kesetiaan apa? Kerjakan tugas, apa lagi? Kesetiaan apa lagi? Kesetiaan melakukan setiap perintah dosen, ya, melakukan ibadah, ya, pelayanan, ya, semua itu ada kaitannya. Kalau tidak mungkin nanti bisa yudisium dan kemudian selesai, sudah, ya. Ada proses, saudara-saudara Tuhan. Baru kemudian kita mendapat hasil dan kemudian mendapat predikat, ya, menyandang sebuah predikat yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan bahwa setialah sampai mati. Ya. Nah, bagaimana kita menjadi gereja Tuhan, orang-orang percaya yang kemudian mendapat predikat ini? Tidak mudah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan, ya, memberikan warning bagi kita. Tadi kesaksian tadi, saudara mengkaitkan tentang situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ya. Seolah-olah corona tidak mau berhenti. Apa gereja menjadi lemah? Saya bilang tidak, ya. Corona mau jalan-jalan sudah. Gereja akan tetap hidup. Amin. Gereja akan tetap bertumbuh. Pelayanan tetap berjalan. Nama Tuhan terus dikumandangkan, jiwa-jiwa terus diselamatkan di masa corona ini. Saudara tahu di belahan dunia lain tidak sedikit orang yang menerima Yesus, percaya Yesus, dibaptis di masa pandemi ini. Terlalu banyak Bapak Ibu saudara Tuhan. Dan dikerjakan oleh siapa? Oleh gereja Tuhan yang setia, oleh hamba-hambanya yang setia, oleh jemaat Tuhan yang setia. Tidak mungkin kita menangkan jiwa kalau kita ongkang kaki saja, tidak berdoa, tidak melayani, ya, tidak berdampak bagi dunia ini, bagi orang lain, tidak memberitakan Injil. Itu omong kosong, ya. Tetapi ternyata di masa corona ini, saudara, sedang ada tuayan yang luar biasa. Amin. Banyak jiwa sedang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Baptisan dilakukan ratusan sampai ribuan orang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Kaum Kedar, Nebayot menerima Yesus, dibaptis. Ini penting Bapak dikasih oleh Tuhan, ya. Seperti video yang Gembala share ke jemaat, ya, di California. Apa yang terjadi? Mereka dilarang untuk beribadah, ya, oleh pejabatnya di tempat-tempat ibadah. Mereka cari, mereka menerobos, ya, di mana saja mereka bisa kumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Ujian penyembahan. Kenapa? Hati anak Tuhan itu benar-benar cinta Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa firman Tuhan katakan, jangan kau takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh. Takutlah kepada Allah yang bisa membunuh jiwa dan melemparkan kepada neraka. Haleluya. Kepada siapa kita mau takut, Bapak Ibu? Kepada Tuhan, ya. Virus penyakit hanya bisa membunuh tubuh kita. Tetapi kalau dia tidak diselamatkan, ya, karena tidak setia, tidak percaya Yesus, saudara, kita binasa itu kekekalan. Ya, jiwa kita binasa sampai di neraka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, oleh itu takutlah akan Tuhan, ya. Banyak yang sembuh dipulihkan Tuhan. Kenapa? Kuasa mujizat Tuhan tetap berlaku sampai hari ini. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya. Ada 3 hal. Yang pertama, saudara kasih oleh Tuhan, supaya kita memiliki predikat kesetiaan yang teruji, saudara. Yang pertama, ketika kesetiaan itu teruji oleh waktu. Haleluya.
Ternyata waktu juga menguji, ya, bisa membuktikan kita setia atau tidak. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di masa pandemi ini apakah kita lemah atau kita semakin kuat? Apa kita semakin mundur, ya, atau kita semakin maju? Relatif, ya. Tetapi bagi orang yang setia tidak pernah ada kata mundur. Amin. Yang ada malah dia menerobos. Dia maju dan melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu apa saja, ya, baik di waktu kita lemah, ya, baik di waktu kita susah, baik di waktu kita sakit, baik di waktu kita sedang mengalami batasan-batasan tertentu, tidak akan mengurangi nilai dari kesetiaan kita mencari Tuhan. Haleluya. Kalau kita berdoa di rumah, berdoa dengan sungguh-sungguh, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ya, dan ibadah dan doa yang dilakukan di mana saja, baik di gereja atau di rumah, kalau itu dengan sungguh-sungguh, maka ibadah dan firman yang kita lakukan akan mendewasakan kita, saudara. Orang tidak hanya akan di gereja dia dewasa, dia ibadah di rumah pun dia pasti bertumbuh, dan itu terlihat dari sikap, perilaku, dan kehidupan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini penting, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ya. Ketika kesetiaan itu teruji oleh waktu, ya. Makanya sering muncul cerita, oh, dulu dia memang setia melayani. Kalau sudah ada bahasa begitu, itu berarti sudah ada apa? Sinyal negatif, ya, begitu. Dulu dia memang sering melayani. Dulu dia memang setia, ya. Dulunya memang dia konsisten dengan waktu ibadah. Itu dulu. Haleluya. Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana dengan hari ini? Amin. Kalau kita mau tetap setia, kita orang yang cintakan Tuhan, ya, dulu, sekarang, dan nanti, dan seterusnya sampai Tuhan datang. Amin. Ya, yang dimaksud dengan teruji oleh waktu adalah pembuktian kesetiaan yang tak lekang oleh waktu itu sendiri. Amin. Dari dulu sampai sekarang tetap setia. Dari sekarang sampai nanti tetap setia. Sehingga waktu sendiri yang merekomendasikan bahwa kita adalah orang, kita adalah gereja, kita adalah umat Tuhan yang kesetiaannya teruji. Amin. Ini penting, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa gereja Tuhan yang setia sedang mengalami kebangkitan Tuhan. Amin. Sedang mengalami kebangkitan, saudara. Percaya Bapak Ibu oleh Tuhan. Kalau semua jemaat setia, itu pasti tidak ada bangku yang kosong. Amin. Tidak ada. Ya. Kalau semua jemaat setia, ya, baik yang ibadah via online tetap hadir, ya, tidak seperti kata Pak bilang, skor muka hilang, gitu, ibadah online, salam, tunggu hilang, tadinya 8, 9, belum apa turun, kan yang tahu kan bukan saudara, ya, yang secara langsung dia lihat, wah, begitu. Harus setia, katakan kiri kanan, harus setia. Katakan kiri kanan, baik di gereja maupun online. Ya, begitu. Setia, saudara, ya. Online kah, di gereja kah, tetap nilainya sama kalau kita setia. Amin. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu
untuk kasih setianya. Setialah sampai mati. Amin. Itu lagu Alkitabiah. Karena dalam Wahyu 2 ayat 10 bilang begitu. Setia sampai mati. Ya. Seperti itu sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, ketika kesetiaan itu teruji oleh kekurangan dan kelebihan lahiriah. Ya, ini penting Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ketika kesetiaan itu teruji oleh kekurangan atau kelebihan secara lahiriah. Kita harus jujur bahwa kekurangan dan kelebihan secara lahiriah atau jasmani dapat mempengaruhi kesetiaan manusia. Ya, kesetiaan kita. Ya. Waktu dalam kekurangan, banyak orang responnya sangat setia, merengek-rengek, menangis, ya, di hadapan Tuhan, terus setia cari Tuhan, ya. Waktu masih studi terus setia melayani, ya kan? Waktu belum jadi apa-apa terus, ya kenapa? Karena butuh pertolongan Tuhan. Amin. Tetapi ketika secara lahiriah kita mengalami kelebihan, apa yang kita capai itu terwujud, kadang-kadang berubah. Lalu ya, kadang-kadang mulai bilang, saya tidak punya waktu Pak, saya sibuk. Ya, hari ini saya kerjakan, hari ini besok lain lagi. Wow, ini waktu sepertinya tidak ada. Untuk siapa? Untuk ibadah, untuk Tuhan. Wow, luar biasa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini yang saya bilang bahwa kekurangan dan kelebihan secara lahiriah, secara jasmani itu kadang mempengaruhi kesetiaan seorang. Amin. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, di saat kita susah atau senang, ya, di saat kita berkekurangan atau berkelimpahan, karena benar-benar kita cinta Tuhan, kita bertumbuh atas dasar firman Tuhan, kita menantikan kedatangan Tuhan, saudara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia. Amin. Tetap, saudara, tidak bisa dipengaruhi. Kenapa? Hati ini melekat kepada Tuhan, saudara. Hal-hal yang berkaitan dengan lahiriah itu relatif, itu biasa. Kalau kita sakit, sehat, kuat, lemah dan lain sebagainya, itu sifat dari kemanusiaan kita. Yang itu manusiawi seseorang, tetapi jangan sampai kita tidak setia. Saudara, berapa banyak pemimpin dan umat bangsa Israel saudara baca dalam perjanjian lama, saudara, semenjak mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, ketika mereka berubah setia, itu apa yang terjadi, saudara? Murka, bahkan kebinasaan. Tidak sedikit orang Israel mati binasa oleh murka Tuhan. Kenapa? Mereka berubah setia. Hati-hati, saudara. Ketika seorang berubah kesetiaannya, itu berarti kita sudah jauh dari Tuhan. Amin. Ketika seseorang tidak haus akan Tuhan lagi, maka dia telah dipenuhi oleh dunia. Ketika seorang tidak rindu akan Tuhan lagi, saudara, maka dia telah dipenuhi oleh dunia. Ini berbahaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja Tuhan ini harus bangkit. Saudara, kita harus lebih peka, ya. Peka kenapa? Gereja sekarang sedang dalam konteks hari-hari terakhir. Ya. Kita sedang dalam situasi hari-hari terakhir, Bapak Ibu. Kita harus menjaga komitmen kita, kesetiaan kita. Saudara-saudara, ini penting, sangat penting buat kita. Ya. Seperti kesaksian Adi. Ya. Terima kasih kesaksian dari Heria begitu tentang situasi pandemi, apa di balik semua ini. Saudara, memang ada begitu banyak penafsiran. Tetapi kita kembali kepada Alkitab. Tadi yang sudah dibacakan. Gembala sudah kirim video ya kemarin di grup. Situasi yang terjadi berkaitan dengan angka tadi.
Ya, 666. Dan itu sudah berjalan, saudara ya. Tidak sedikit orang yang sudah ya dimasukkan chip itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dan dunia sedang menuju ke sana. Dunia sedang menuju ke sana, saudara. Dunia sedang menuju kepada kebinasaannya. Tetapi orang-orang yang setia, dia sedang menuju pada keselamatan yang kekal. Haleluya. Kenapa kita takut? Jalan kita berbeda kok. Dunia ini punya jalan sendiri. Gereja punya jalan sendiri. Jangan kita salapi di jalan, saudara. Ya. Jangan kita menyesuaikan dengan keadaan dunia. Tidak boleh. Kita harus menyesuaikan, harus mengikuti jalan dari kebenaran kita lewat firman Tuhan. Sekalipun jalan itu sempit, ya, sekalipun jalannya sempit, saudara, ya. Kenapa sempit? Apa artinya? Ya, sekalipun kita kadang-kadang mengalami, ya, situasi kondisi yang tidak kita inginkan, ya. Kita mengalami kesusahan, kita tidak disetujui, kita tidak disukai, ya, kita ditentang, ya, kita dikatakan hal-hal yang menurut pikiran-pikiran dunia. Tidak apa-apa, saudara. Kita lakukan bagian kita, tetap konsisten dengan hidup dalam kebenaran. Ya. Dunia punya sistem sendiri, saudara. Jangan sampai gereja itu menggunakan sistem dunia. Tidak boleh. Ya, gereja sudah punya sistemnya sendiri. Firman Tuhan sudah mengatur itu. Saudara. Ya, tidak boleh dunia ini masuk untuk mengatur sistem gereja. Tidak boleh, saudara, itu. Ya. Sumber kebenaran itu ada di sini. Ya. Gereja justru harus memberi dampak, mengubah, ya, sistem dunia ini. Sekarang saudara-saudara Tuhan, bantu dalam doa di Jayapura, ya, sedang diusahakan, ya, untuk di tiap-tiap distrik itu mengalami terobosan-terobosan dari tim-tim doa, namanya tim doa strategis transformasi Kota Jayapura. Distrik Heram, Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, Distrik Muratami. 5 distrik di Kota Jayapura sedang dalam gerakan yang sama untuk berbuat perubahan kota, transformasi kota. Banyak mungkin yang tidak tahu, saudara. Dan itu dimulai dari kesatuan dari para pemimpin, para gembala, pastor, evangelis, ya, pendeta, gembala. Ya, dan tidak mudah untuk mempersatukan para pemimpin ini dengan berbagai denominasi yang berbeda. Tidak mudah, saudara. Ya, Bapak Wali Kota menjadi pembina, mendukung, saudara. Dan sekarang Persekutuan Gereja-Gereja Kota Jayapura sedang membuat bank data untuk mendata di distrik Heran ada berapa gereja, ya, ada berapa banyak pelayan. Ya, titik-titik mana yang rawan, ya, baik dari segi sosial, budaya, ya, semua sedang diatur, dimulai. Sudah oleh itu penting untuk kita berdoa bagi bangsa, doa bagi tanah Papua, bagi Kota Jayapura, bagi provinsi Papua yang ada di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pesisir pantai. Itu doa sudah kasih oleh Tuhan supaya terjadi perubahan. Amin. Lebih banyak orang lagi diselamatkan, berubah, bertobat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan ini dimulai dari gereja, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, gereja yang harus bergerak. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang setia, tidak bisa dipengaruhi oleh situasi keadaan lahiriah, baik kekurangan ataupun kelebihan, saudara. Karena semuanya itu datang dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, yang dimaksud dengan kesetiaan yang teruji oleh kekurangan dan kelebihan secara lahiriah adalah pembuktian kesetiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan lahiriah atau disebut tadi ekonomi. Ya,
Saudara, kadang-kadang orang menjadikan itu sebuah alasan. Tidak lebih oleh Tuhan ya. Kita harus tetap setia sebagaimana firman Tuhan, setia sampai mati. Penderitaan pasti Bapak Ibu oleh Tuhan ya. Lihat jemaat yang di Smyrna. Apa yang mereka alami, apa yang dikatakan oleh Yohanes ya, dalam pembuangannya di Pulau Patmos dia menulis, saudara, dan dia mendapat kewahyuan dari Tuhan untuk ketujuh jemaat. Ini luar biasa ya, keberadaan eksistensi dari jemaat di Smyrna ya. Inilah firman dari Allah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudara-saudara, cobaan kadang diizinkan datang, ya, mengalami kesengsaraan, saudara. Tetapi hendaklah engkau setia. Amin. Oh, saudara saudara Tuhan, apa yang kita punya, ya, apa yang kita miliki, tidak bisa kita banggakan, tidak bisa, ya. Semua menjadi tidak bernilai secara lain. Kenapa, saudara? Karena kita ada di posisi yang berbeda dengan dunia. Ya. Secara lahiriah kita membutuhkan semuanya, tetapi itu pun firman Allah akan disediakan oleh Tuhan. Amin. Jadi jaminan buat kita itu luar biasa. Oleh itu hendaklah engkau setia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saudara, ya. Yang ketiga adalah ketika kesetiaan itu teruji oleh proses pendewasaan iman. Wow, luar biasa. Ketika kesetiaan itu teruji oleh proses pendewasaan iman. Mari katakan kiri kanan, proses pendewasaan iman. Itu bagaimana ya? Saudara, ya. Proses pendewasaan adalah orang-orang yang dengan lapang hati menerima teguran, nasihat firman Tuhan, yang kemudian di situ dia bertumbuh. Haleluya. Tidak ada orang yang hanya dihormati, dihargai perasaannya, hidupnya, pribadinya, dan dia bertumbuh. Tidak ada. Ya, proses pertumbuhan tidak ada pada ketika kita dihargai dan dihormati. Dijamin perasaannya, tidak ada pertumbuhan di situ. Kalau keinginan kita terus mau dihargai, dihormati, saudara-saudara Tuhan, kita tidak akan pernah bertumbuh. Saudara tahu bagaimana Allah menutrisi tumbuhan? Ya, alam menutrisi tumbuhan yang kita tanam. Saya suka menanam, saudara, ya. Di bawah itu ada rica, ada labu. Sebentar jemaat mau pulang, ada labu sudah dipanen di situ. Tinggal dipotong-potong, ada yang belum dipetik, ambil bawa pulang. Itu hasil dari pertumbuhan. Ya, kalau rica sebentar lagi berbuah. Di dekat meja sudah ada buah masa-masa, ambil dulu. Ya, ini serius. Ya. Nah, saudara, ini bicara pertumbuhan. Bagaimana Allah menutrisi tumbuhan yang kita tanam? Tidak hanya pupuk, Bapak dan Saudara, perlu ada matahari, perlu ada panas, dan juga perlu ada hujan. Saudara, sehebat apapun pupuk yang disiapkan petani atau pertanian, kalau tanaman tidak kena panas, sinar matahari, dan tidak kena hujan, itu menjadi apa? Makanya kalau kemarau panjang, nggak ada orang bilang, ini kemarau 2 bulan nih, ini pupuk yang bagus pakai. Tidak ada istilah sudah begitu ya. Namanya kemarau panas pasti mati kalau tidak disiram. Panas terik ternyata dibutuhkan untuk menutrisi tanaman. Hujan pun demikian, angin pun demikian, saudara. Supaya dia bertumbuh dan berbuah.
Ya, demikian dengan hidup kita. Firman Tuhan perlu memproses kita. Firman Tuhan perlu mengajar kita, perlu mendidik kita, perlu menasehati kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa apa? Yang diilhamkan apa? Bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Dan kalau ada jemaat, ada gereja Tuhan yang tidak mau dididik, dia mau bertumbuh tidak? Tidak mungkin. Tidak dinyatakan kesalahannya, dia bertumbuh tidak? Tidak mungkin. Ya, perlu sudah oleh Tuhan. Ya. Jadi ketika kesetiaan kita diproses melalui pendewasaan iman. Hari ini gereja Tuhan mendapat teguran. Tiba-tiba besok dia tidak ibadah lagi. Saudara-saudara ya, apa yang terjadi? Dia bertumbuh tidak? Tidak. Kenapa? Tidak menerima firman. Saudara, sekalipun pedas itu firman, terima. Haleluya. Nasihat itu saudara, Amsal katakan itu lebih berharga dari emas tua. Saudara bayangkan itu. Ternyata nasihat lebih berharga dari emas tua, kata Amsal. Ya. Ini luar biasa firman Tuhan. Dan kita kan di gereja yang dewasa, yang kuat, yang bertumbuh. Kalau kita mau ditegur, dinasihati, dididik, diperbaiki oleh firman Tuhan. Saudara, kalau hari ini gereja Tuhan mendapat didikan, mendapat nasihat yang keras, dan besok ibadah lagi, itu cuma bertumbuh kan tidak? Bertumbuh. Ya, dan berubah. Haleluya. Kalau dia bertumbuh pasti dia berubah. Amin. Iya. Karena ada pertumbuhan, saudara. Ya, semakin hari ya semakin bertumbuh dan berubah. Ini proses pendewasaan. Ya. Jadi gereja akan dewasa ketika firman Allah itu berhasil mendidik, kemudian menasehati, memperbaiki kelakuan. Amin. Bertumbuh saudara. Ya. Baik secara ke dalam maupun keluar. Nah ini hal yang penting saudara. Orang-orang yang telah melepaskan haknya, ya, dan melepaskan rasa sayang dirinya dan cinta akan kebenaran, itu yang disebut dengan pertumbuhan. Ya, kita tidak akan pernah bertumbuh kalau kita masih terus lebih cenderung ada sayang diri. Tidak, Tuhan tidak ajarkan untuk kita sayang diri. Kalau rendah hati ada, ya, rendah diri juga tidak. Rendah hati, sayang diri tidak, saudara. Ya. Kemudian apalagi saudara-saudara, melepaskan hak kita. Kenapa kita harus melepaskan hak kita? Karena kita telah lunas dibayar di atas kayu salib. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, berarti secara totalitas kehidupan kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita tidak punya hak. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Paulus bilang tidak, ya. Kristus yang berhak, saudara. Ketika kita percaya Yesus, kita sudah melepas semua hak kita. Caranya bagaimana? Hati kita bukan lagi aku, ya, tetapi Kristus. Amin. Ruang hati kita ibarat ada kursi, ya. Ada kursi di situ, di ruang hati kita. Kita gambar di pikiran kita, ya, ada kursi. Kalau kita belum bertobat, belum percaya Tuhan, di atas kursi ada huruf A. Huruf A itu artinya apa? Aku. Yang berkata di hati aku adalah aku.
Saya adalah aku. Ya, semua haknya itu apa yang kita pikirkan kita mau lakukan itu haknya saya. Tetapi ketika seorang dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di ruangan hati yang ada kursi itu, A-nya itu dikeluarkan, diganti dengan huruf K, artinya Kristus, atau T, artinya Tuhan, ya, atau Y, artinya Yesus, yang artinya hati kita dikuasai bukan aku lagi, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu orang yang benar-benar telah menerima Yesus. Itu yang dimaksud dengan hak kita tidak ada selain dari melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ditegur dinasihati, ya, kita tidak bisa komplain, saudara. Kalau nasihatnya datang dari firman, tidak bisa kita komplain. Karena hati ini sudah yang berkata bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang saya katakan amin. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu. Banyak orang belum begitu paham. Ya. Baik kita pelayan, kita majelis, kita jemaat, kita pemuda, kita anak-anak. Kita harus perhatikan dengan baik, saudara kasih Tuhan, bahwa hidup ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oleh sebab itu taat, saudara. Ya, ketaatan itu tidak perlu diulang-ulang. Ya, ketika seorang mengerti dan paham firman Tuhan, dengan sendiri akan melakukan. Ya, seperti pujian yang kita nyanyikan minggu yang lalu. Sebentar kita nyanyikan lagi ya. Hari-hari hidup datang dan berlalu. Ya kan? Di bait terakhir dia katakan, Kaulah tujuanku. Amin. Tuhan menjadi sentral tujuan kita, bukan dunia ini, saudara. Alasan apapun. Ya. Ini luar biasa. Saya senang dengan pujian dari Dr. Eros Sardono yang selalu mengarahkan manusia kepada Tuhan, kepada kerajaan surga. Dia tidak menciptakan lagu yang mengarahkan kita kepada dunia, tapi kepada surga. Kepada surga. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Haleluya. Saudara, kesetiaan Tuhan memberkati kesetiaan, semua untuk Tuhan. Sampai kita tua rambut putih, ya sampai kita di surga nanti, kita melihat bagaimana kemuliaan yang terbatas itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari di musik, kita mau bersyukur atas firman Tuhan. Kita menaikkan pujian ini ya. Hari-hari hidup, hari-hari ini kita perlu banyak diterangi oleh kebenaran firman. Ya, bukan oleh isu-isu, berita-berita yang menakutkan, tetapi biarlah berita firman Tuhan selalu jadi bagian kita. Oleh sebab itu setiap ada firman Tuhan yang di-share buat kita, bacalah dari awal sampai akhir. Di situ itu ada ilmu penting, saudara. Kalau gembala kirim ayat firman Tuhan, ya, renungan lewat WA, itu ada hal penting ketika sudah baca dari awal sampai akhir. Kadang panjang, kadang pendek, tapi itu akan membuat kita lebih paham, lebih dewasa di dalam Tuhan. Ya. Mari kita berdiri bersama. Kita naikkan pujian ini. Ya. Hari-hari hidup dalam dan berlalu. Bagaikan deret awan. Ada Jessica lagi. Oke. Hari-hari hidup
Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Amin. Hati dan pengertian. Amin. Hidup ini nanti bagimu disingkat hariku. Katakan sama-sama, Kaulah tujuan, Kaulah tujuanku. Haleluya. Indah kerajaanmu di ujung jalan, di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya. Tak pernah kita naikkan pujian ini untuk Tuhan sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang menjalani hari-hari hidup dengan setia. Amin. Datang dan berlalu bagaikan derek awan tertiup angin. Ku bertanya, kau beri jawabnya. Mengapa aku di sini di gembala dunia? Kau buka mataku. Amin. Haleluya. Hati dan pengertianku. Hidup ini nabi bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuan, Kaulah tujuanku. Amin. Indah kerajaanmu. Haleluya. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya. Tapi Kaulah tujuanku, Kaulah tujuanku. Haleluya. Indah kerajaanmu di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya. Tak pernah katakan di ujung jalanku. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya. Tak pernah terbenam. Mari saudara-saudara bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari yang kami lalui kadang sulit, kadang kami mengalami hal-hal yang tidak kami sukai. Tetapi terkadang ada hal-hal yang membahagiakan. Tetapi dari kesemuanya itu, kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia. Sampai di kayu salib telah menebus kami. Dan biar kami menjadi orang-orang yang memiliki kesetiaan. Bukan kesetiaan hari ini saja, bukan kesetiaan yang dikatakan dulu, tetapi kesetiaan hari ini, besok, dan sampai Tuhan datang. Itulah kesetiaan yang teruji. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah kesetiaan kami tidak lekang oleh waktu. Biar kesetiaan kami tidak dipengaruhi oleh situasi dan lahiriah kami. Dan biar kesetiaan kami itu terproses dalam pendewasaan iman kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Ampunilah kami ketika kami menjadi orang yang tidak setia, menjadi orang yang tidak paham firman, menjadi orang yang tidak peka dengan kehendak Tuhan. Kuduskan kami, jadikan kami gereja Tuhan yang setia dalam kondisi apapun. Seperti firman Allah berkata, hendaklah kamu setia sampai mati, karena pada akhirnya kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang dari Tuhan
Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ada mahkota kehidupan buat orang-orang percaya, buat gereja Tuhan. Dan kami mengucap syukur kami ada hari ini menerima firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Berkati Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura yang ada di provinsi maupun yang ada di pulau-pulau, yang ada di gunung-gunung, di lembah-lembah pesisir pantai, tanah Papua, tanah Injil, kembali kepada status yang sesungguhnya, memberkati banyak bangsa-bangsa. Itu sebabnya gereja Tuhan bangkit di tanah Papua. Pemerintah Papua Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Baik bidang legislatifnya, eksekutif, yudikatif, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk program gereja kami yang sedang kami pikirkan, rencanakan, baik untuk kegiatan-kegiatan ibadah secara langsung maupun online, maupun juga untuk pendidikan SOM yang sebentar lagi akan kami mulai di angkatan kedua ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan bawa kami kepada visi yang Tuhan sudah taruh di hati kami. Berkati keluarga, gembala, majelis, dan semua jemaat, sampai kepada anak-anak sekolah minggu, usaha pekerjaan jemaat Tuhan buka jalan dan berkati dalam nama Yesus. Pelayanan jemaat Tuhan buka jalan dan berkati dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ada di dalam kota, di luar kota, Tuhan berkati. Pemuda-pemuda, remaja-remaja, anak-anak sekolah minggu, anak-anak bayi balita, Tuhan berkati. Bahkan ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai gereja Tuhan. Tuhan pulihkan gereja Tuhan, termasuk gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Agape yang ada. Terima kasih Bapak, semua yang sudah melayani hari ini, tim musik yang sudah melayani, Tuhan beri mereka kekuatan, damai sejahtera, berkat lahiriah, bahkan juga berkat-berkat rohani melimpah bagi mereka. Operator Infokus, pemberita firman Tuhan, dan juga worship leader semua yang sudah hadir menerima kekuatan yang sama, berkat kekuatan iman, dan kami mau maju dan terus menjadi penerobos di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak Surgawi, jemaat Tuhan yang terkasih. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah terbesar dan kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Salam kasih kepada keluarga kita yang lain. Terima kasih kepada pelayan altar, dan happy birthday buat pemuda Timiha Sukago. Ya, Tuhan memberkati karena tepatnya hari ini dia berhari ulang tahun. Ya, Tuhan memberkati buat Unias, tetap setia dalam perkuliahan, setia beribadah, dan Tuhan memberkati masa depan.
dan juga selamat melayani bagi yang melayani hari ini di Hospice Batek. Ya, Tuhan memberkati pelayanan yang akan dilakukan oleh Bapak Yahya Carapang. Tuhan memberkati pelayanan hari ini dan Tuhan berkati kita semua. Shalom.